Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Mari kita warahmatullahi wabarakatuh. awali pertemuan Zoom kali ini dengan baca surat Al-Fatihah. Semoga kita diberi kelancaran, kemudahan, kesehatan. Al-Handini Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, terima kasih atas waktunya. Pada kesempatan kali ini kita mulai praktik ya, karena sejak pasca UAS pasca UTS itu sebenarnya tidak lagi ada teori, tapi memantapkan persiapan proposal teman-teman yang sudah ditagih Kaprodi untuk segera diujikan ya. Maka saya bertugas memberi masukan, pandangan, dan nanti di akhir sebelum apa namanya ada ujian, kita paling enggak setelah saya beri masukan segera direvisi, nanti final dengan saya bisa file atau mau dicetak monggo. Nanti saya memperdalam lagi, ini mungkin kita skim-skim ya, tidak mungkin dengan waktu terbatas kita beri masukan secara mendalam seperti itu. Oke, silakan diberi waktu mungkin 5 menitan. Singkat aja intinya apa, karena saya sudah membaca dari keempat yang sudah saya tulis ya. Ada siapa ini? Afina, Alfat, sama Akil dan Arin. Monggo. Siapa yang mau pertama dulu? Nggak usah di PPT, langsung aja. Intinya apa atau kesusahannya di mana seperti itu. Saya, Pak. Nah, silakan. Jadi judul yang saya buat yaitu tentang pengembangan buku edukasi berbasis multimedia dengan kombinasi perhitungan, tebak gambar, dan cerita untuk anak SD. Saya berminat membuat buku ini agar di kelas rendah karena menurut saya buku ini tidak membosankan dengan adanya kombinasi perhitungan, tebak gambar, dan cerita bagi anak-anak SD yang masih kelas 1 sampai kelas 3. Terus bab satu apa, bab dua apa, bab tiga apa gitu ya. Nanti biar cepat. Di bab 1 saya membahas tentang perkembangan era pada saat ini yang telah berkembang pesat. Jadi bagi seorang guru, kita perlu mengolah adanya pembelajaran menjadi lebih menarik dan tidak membosankan bagi anak. Dengan membuat buku yang ingin saya buat ini dengan kombinasi perhitungan, tebak gambar, dan cerita. Terus, Terus pembelajaran ini termasuk ke dalam model pembelajaran berbasis konstruktivisme. Model ini mendorong siswa untuk aktif terlibat dalam pembelajaran, membangun pengetahuan mereka sendiri melalui interaksi dengan materi pembelajaran yang menarik dan relevan bagi mereka. Dengan cara ini, anak dapat mengaitkan konsep belajar matematika dengan konteks nyata melalui cerita dan gambar, serta melatih keterampilan komputasi matematika mereka melalui perhitungan agar dapat menciptakan model pembelajaran berbasis konstruktivisme yang perlu dilakukan oleh guru, yaitu merancang sebuah buku ajar yang di dalamnya mengkombinasikan antara perhitungan, tebak gambar, dan cerita. Sudah, Pak? itu.
Oke, ini tadi apa judulnya tentang buku ya? Iya. Oke, ini kalau nggak salah ini ya. Oke, yang pertama saya beri masukan. Kalau melihat judulnya ini tuh sebenarnya saya belum melihat bukunya seperti apa gitu ya, karena belum belum tampak jelas secara rinci sekali, masih normatif umum banget ya. Jadi ini non skripsi, apa skripsi dengan metode research and development itu perlu ditegaskan gitu ya. Jadi mumpung masih ada waktu, bisa ngejar, bisa dilengkapi gitu loh. Kalau ini buku edukasi, nanti alurnya sebenarnya hampir sama dengan R&D. Hanya kalau ini non skripsi, Anda tidak perlu atau tidak begitu urgent dalam melakukan analisis kebutuhan. Jadi langsung mengembangkan. Tapi belum muncul judul buku yang menarik. Ya, kan ini bisa disingkat kalau ini layaknya buku ya. Tapi kalau umum nanti bisa disesuaikan dengan kebutuhan ISBN lah ya seperti itu. Jadi bukunya ini apa? Apakah modul ajar, modul ajar ya, bukan RPP ya maksud saya. Ataukah cerita bergambar, buku pengayaan, buku bacaan teks biasa atau apa? Saya belum menemukan eh, apa spesifikasi produk. Ya. Kemudian ini untuk yang lain semuanya disusun itu dibuang aja, cukup oleh itu tak ya. Kemudian halaman, ini Anda latihan lah membuat halaman depan. Kan nggak mungkin halaman depan itu satu. Ya, harus Ya. Romawi kan. Romawi pun nanti kosong atau dihilangkan. Terus tentu harusnya ada latar belakang, apa jenis prakata, daftar isi. Jadi komplit ini kayak Anda buatnya susu, kelihatan sekali ini ya. Anda nggak siap kemarin itu. Kemudian di bab satu, ini latar belakang, ini tidak layak sebagai proposal karena saya tidak menemukan satupun rujukan yang Anda gunakan. Ini pun ada dipertanyakan kenapa pakai FEA bukan Chicago Manual of Style gitu loh. Ini kan hanya pengertian, bukan masalah atau bukan sebuah kesenjangan tentang minimnya pengembangan buku. Nah, kan kalau Anda Ya. non skripsi kan tetap harus ada mencari kesenjangan kan, tidak tidak masalah akademik ya. Nah, maka saran saya di latar belakang ini Anda harus menyajikan permasalahan atau kesenjangan minimnya buku ajar atau buku apa. Makanya di depan harus jelas itu. Bukunya wujudnya apa gitu ya. Ya. Yang ada seperti apa? Silakan disajikan. Dari temuan buku yang sudah peneliti kaji, ditemukan 5 buku kurun 2020 sampai 2024. Pertama, bukunya ini mengkaji ini, kelebihannya ini, bla 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 bla. Jadi itu bukan kajian literatur bukan, tetapi bisa dimasukkan sebagai fakta literatur ya, masalah yang berangkat dari fakta literatur. Jadi itu. Kemudian ejaan ini masih banyak sekali yang di mana ini loh gadget. Ini nggak tahu saya Anda nulisnya di mana saya nggak paham. Ya. Anda silakan mau pakai ChatGPT, Proflex itu tuh silakan. Tapi yang penting bisa mempertanggungjawabkannya. Kalau misalnya menggunakan bantuan cerdasan buatan ya silakan. Tapi Anda harus bisa mempertanggungjawabkannya. Kalau seperti ini kan, mosok karena di awal kalimat kan tidak mungkin. Ya, karena Ya. ini naskah akademik, naskah ilmiah, bukan artikel populer. Ya, ini di mana jadi satu paragraf ini banyak sekali yang perlu di ini ya. Gadget ini kan umum ya. Nah, ini nanti disesuaikan. Karena kan nggak mungkin di awal. Apalagi ini gadget lagi. Ini baru redaksinya ya, bukan belum substansinya. Dan seterusnya ini nanti bisa disesuaikan. Intinya tadi sih kalau saya
Ini pun bukan masalah, ini masuknya adalah konsep. Coba, ini kan media merupakan sama, Den ya. Media berasal dari kata medium yang di perantara. Terus maksudnya apa nih gue latar belakang? Kada bunyi. Ya toh. Ini kalau masuk kajian teori bener karena ini pengertian. Tapi kalau latar belakang kan tidak mungkin. Latar belakang itu kan masalah. Sudah clear ya teorinya ya, nggak perlu saya jelaskan ya di sini ya. Ini kan Ya, lebih ke substansi naskah yang Anda tulis dan seterusnya ya. Nah, hilangi kata-kata penulis tertarik. Jadi ini itu jangan dibiasakan seperti ini. Kalau seperti ini, itu terkesan terlalu subjektif. Dan di atas tidak menunjukkan sebuah urgensi. Kalau kalau harusnya itu berdasarkan latar belakang tersebut, ya, penelitian ini atau pengembangan buku ini urgent dilakukan. Nah, harusnya gitu. Jadi menyebut urgensi. Nah, kalau hanya ketertarikan, lu nggak menarik, ditarik-tarik tetap tertarik loh. Tapi kan nggak akademis gitu loh, nggak ilmiah, nggak kuat bahasanya, gitu kan. Nah, kecuali di latar belakang sudah ada fakta sosial, ada fakta literatur, kemudian ada studi awal, ya. Atau kalau ini konteksnya non skripsi ya paling enggak survei awal kira-kira sudah ada belum di Temanggung atau di mana yang sudah menggunakan buku bertema ini misalnya gitu ya. Kalau seperti ini bukan judul bukunya, tapi ini itu judul skripsi. Di pengembangan buku, nah ini kan judul skripsi. ya, Kalau buku ajar ya sudah, buku ajar dengan judul lah, judulnya apa ditulis. Kalau ini judul skripsi, nah ini judul proposal skripsi kalau ini, bukan buku, bukan judul buku ajar. Itu ya kira-kira. Nanti dicatat jangan lupa. Nah, tiba-tiba B kok manfaat karya kan tidak sesuai template yang saya berikan. Paling nggak ada rumusan pengembangan, ya kan? Kan tidak berubah drastis lah ya. Layaknya non skripsi itu tidak beda jauh dengan yang skripsi, tapi tinggal diubah polanya saja. Ya, bagaimana pengembangan, bagaimana apa ya, sesuaikan aja sesuai dengan alur pengembangan. Kemudian apalagi ini? Nah, jenis karya yang relevan belum ditulis. iya, Apakah ini di sini kan kayaknya tidak seperti ini template atau di buku pedoman. Nah, Anda ini menggunakan template yang mana saya nggak tahu malah. Atau asal nulis gitu kan Anda sama saja membunuh diri sendiri toh. Yang sudah diberikan buku pedoman lah ya. Nah, kemudian kalau di sini boleh kajian teori, buku edukasi. Nah, ingat ya, setiap konsep kalau ada adalah kalau dalam konteks karya tulis ilmiah itu harus ada rujukan. Meskipun KBBI ini KBBI tahun berapa, terbitan siapa, penulisnya siapa, kan nggak jelas ini. Ya, ini kutipannya mana? Kalau Anda disebut plagiator kan nggak mau. Tapi kalau iya, dengan cara seperti ini Anda bisa disebut plagiat gitu loh. Karena tidak menyantumkan sumber. Ini KBBI benar KBBI kan banyak. Apakah KBBI versi 5, versi 95, versi 2007, versi berapa kan banyak sekali. Nah, maka harus Anda cantumkan KBBI yang mana. Lah, setelah disajikan teori, jangan dikeliping. Menurut ini seperti ini, menurut ini seperti ini, itu ngeliping teori namanya. Tetapi disajikan teorinya, terus disimpulkan dari kajian teori tersebut, bisa disimpulkan buku edukasi adalah bla 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 bla. Terus diberi batasan. Dalam konteks riset ini, buku edukasi yang dimaksud adalah bla bla bla. Jadi itu kan sudah clear di awal saya jelaskan toh. Nah, nanti silakan iya, di ini disesuaikan. Kemudian ini Anda saya cek belum menggunakan aplikasi dan ini iya, pun Kak. buku lama 2012, sekarang sudah 2024 ya. Gunakan buku atau artikel terbaru. Ya.
Ada di sini wis ngomong buku edukasi. Masa di sini buku kombinasi perhitungan kan jumping ya. Harusnya seperti apa? Apakah buku dulu atau langsung buku yang Anda maksud seperti apa? Itu silakan di ini. Nah, ini juga belum jelas. Ini metode penulisan buku ya, bukan perancangan. Nanti mungkin masuk di ini. Nah, di sini perancangan buku, tapi Anda formatnya format penelitian ini kan lucu. Ini kan format penelitian namanya ya, bukan judul buku, rencana penerbit, rencana tebal, kertas, rencana cover kan harusnya rinci seperti itu kalau Anda mau menulis buku. Iya. Oke, itu apalagi ini. Ini disesuaikan nanti ya. Kalau nggak perlu analisis data ya nggak usah kan kamu nganu, bukan skripsi ya. Iya. Nanti disesuaikan aja. Jadi misalnya penyajian buku, buku ini ditulis dalam 5 bab. Bab pertama berisi ini. Jadi gitu. Jadi Anda itu frame-nya bukan penelitian, tapi penulisan buku, ya, pengembangan buku. Jadi Anda kan masih terbayang-bayang oleh antara skripsi dan non-skripsi. Dan ini tidak ada daftar pustaka, tidak ada lampiran-lampiran calon cover. Kalau seperti itu lebih bagus. Atau deskripsi spesifikasi produk yang akan dikembangkan harusnya ada. Saran saya, ini kalau mau dilanjut tetap non skripsi, Anda harus berusaha keras memahami gaya selingkung non skripsi. Tapi kalau mau bertahan seperti ini, saya sarankan mending tetap skripsi tapi yang R&D itu lebih. Saya kira rasa dari ketiga bab ini rasa-rasanya mengarah ke skripsi dengan metode R&D. Saya kira itu monggo jika ada respon atau pertanyaan atau tambahan yang lain ini kan tidak hanya untuk Anda tapi juga untuk teman-teman yang lain biar menyimak ya, tidak perlu mengulang-ulang. Silakan. Pak izin bertanya, kalau untuk penulisan judul itu, judul buku itu dicantumkan tidak Pak di itu proposalnya? Ya kalau jelas ya dicantumkan toh. Kalau sudah pasti judulnya itu kan namanya proposal kan bisa berubah, tapi paling enggak yang final fix versi Anda itu apa itu dicantumkan langsung. Jadi bukan Oh, judul yang masih bimbang, tapi judul yang sudah klik di hati Anda gitu loh. oke, siap. Dari penulis ada ini enggak ada respon enggak? Monggo jika jadi sebelum ada di sebenarnya ujian proposal tuh enggak banyak tanya jawab kok ya, tapi banyak masukan. Tapi nek masukannya banyak kan mumet Anda. Mending kita selesai dalam tanda kutip saya caci maki dulu daripada nanti mumet di akhir gitu loh. Jadi selesaikan di mata kuliah ini aja. Nggak ada masalah, banyak masukan wis biasa. Proposal disertasi, tesis diberi masukan banyak udah biasa kayak gitu. Itu ya, silakan kalau nggak ada berarti pindah Ada apa lagi Pak satu. mau Tadi kan apa saya topiknya monggo. Bu Faiza itu kan tadi nganu Pak apa nge-share itu surat edaran tentang seminar proposal yang PGMI. Nah, itu ada kata-kata di ACC oleh dosen mata kuliah proposal. Nah, itu berarti nanti di baru di ACC Bu Pak Ibda baru boleh seminar gitu Pak atau gimana? Makanya perlu ujian kelayakan yang versi saya. Jadi di sebelum ada apa setelah cover itu diberi lembar persetujuan dosen. Diberi nanti ada tanggal, nama saya tanda tangan. Terus sampingnya mungkin kaprodi kan gitu. Baru daftar isi, daftar tabel, baru halaman 1 dan seterusnya. Pokoknya cover di halaman setelah cover dikasih lembar persetujuan gitu loh. Lembar persetujuan. Dengan ini pembimbing menyetujui untuk diujikan dalam seminar proposal. Wes kan udah Temanggung tanggal menyetujui atau mengesahkan nama, tanda tangan, dan NIDN kan gitu. Terus mengetahui kaprodi gitu kira-kira.
Oke, siap-siap. Jadi Nanti tak dua tambah, Pak. seperti itu. Oke, yang lain monggo. Ini masih ada 3 soalnya. 3 yang mau presentasi atau kita review. Silakan. Siapa dulu ini? Silakan ayo. Alfat Adi Pratama, Pak. Nah, Alfat. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama. Saya ingin mempresentasikan seminar proposal skripsi saya yang berjudul Pengembangan Media Game IKEMA untuk meningkatkan hasil belajar kognitif peserta didik mata pelajaran Akidah Akhlak kelas 3 di MI Ma'arif Bandir Candiroto. Jadi yang pertama ada latar belakang. Latar belakang ini diambil yaitu yang pertama dalam sebuah penelitian yang dilakukan oleh Nuning Andrijati pada tahun 2014 yang menyebutkan bahwa proses pembelajaran pendidik masih jarang menggunakan media atau alat peraga yang inovatif. Penggunaan media masih sangat sederhana, jauh dari inovatif, bahkan menyebabkan peserta didik kurang memperhatikan materi yang disampaikan oleh pendidik. Nah, kondisi demikian menjadi proses pembelajaran tidak menarik sehingga kurangnya motivasi belajar peserta didik. Terus yang kedua, itu ada penelitian lain yang dilakukan oleh Linda Setiawati pada tahun 2016 bahwa media yang digunakan pendidik belum bervariasi. Adapun penyebabnya ada 2 hal, yaitu pembelajaran tidak tepat atau tidak bervariasi. Dilihat dari beberapa permasalahan penelitian di atas, maka perlu dilakukan penerapan media pembelajaran yang inovatif oleh pendidik. Terus selain itu, berdasarkan observasi kemarin saya pernah bertanya-tanya sedikit dengan Pak Kepala, yaitu di MI Ma'arif Bandir Candiroto, ini masih kurangnya inovatif guru dalam menggunakan media game edukasi, bahkan belum pernah. Nah, oleh sebab itu, peserta didik belum memiliki motivasi belajar yang tinggi, sehingga sebagai hasil belajar kognitif peserta didik dalam materi iman kepada malaikat belum maksimal. Terus peserta didik di kelas 3 di MI Ma'arif Bandir Candiroto memiliki daya tarik tinggi dalam bermain game di smartphone. Nah, hal ini dikarenakan dalam kehidupan sehari-hari di rumah banyak waktu yang digunakan untuk bermain smartphone dibandingkan dengan belajar. Terus yang selanjutnya ada rumusan masalah. Jadi di sini saya merumuskan yang pertama itu ada bagaimana pengembangan media game IKEMA dalam pembelajaran Akidah Akhlak kelas 3 materi iman kepada malaikat di MI Ma'arif Bandir Candiroto. Terus yang kedua ada apakah penggunaan media game IKEMA dapat meningkatkan hasil belajar kognitif pembelajaran Akidah Akhlak kelas 3 materi iman kepada malaikat di MI Ma'arif Bandir Candiroto. Terus identifikasi masalah. Yang pertama, pendidik masih kesulitan dalam memilih media yang inovatif dan menyenangkan dalam proses pembelajaran Akidah Akhlak materi iman kepada malaikat. Terus yang kedua, kurangnya motivasi belajar peserta didik dalam proses pembelajaran. Yang ketiga, ada masih rendahnya hasil belajar kognitif peserta didik dalam pembelajaran Akidah Akhlak materi iman kepada malaikat. Terus ada pendidik harus meningkatkan hasil belajar kognitif peserta didik dalam pembelajaran Akidah Akhlak materi iman kepada malaikat. Terus yang terakhir belum ada pelatihan untuk guru mengenai pembuatan game edukasi di madrasah. Terus di sini ada tujuan dan kegunaan penelitian. Yang pertama yaitu untuk mengetahui bagaimana pengembangan media game IKEMA dalam pembelajaran Akidah Akhlak kelas 3 materi iman kepada malaikat
di MI Ma'arif Bantir Candiroto. Terus yang kedua, untuk mengetahui apakah penggunaan media game IKEMA dapat meningkatkan hasil belajar kognitif pembelajaran akidah akhlak kelas 3 materi iman kepada malaikat di MI Ma'arif Bantir Candiroto. Terus ada kegunaan, yaitu di sini ada kegunaan teoritis dan kegunaan praktis. Terus selanjutnya ada bab 3 landasan teori. Di sini ada pengertian game IKEMA. Terus ada langkah-langkah pembuatan media game. Langkah-langkah penggunaan media game IKEMA. Terus selanjutnya tujuan dan manfaat media game. Dan ada kelebihan dan kelemahan media game. Terus yang kedua ada hasil belajar kognitif. Yang pertama pengertian, terus macam-macam hasil belajar kognitif. Terus ada indikator hasil belajar kognitif dan faktor-faktor yang menyebabkan rendahnya hasil belajar kognitif. Terus ada strategi untuk meningkatkan hasil belajar kognitif. Terus yang ketiga ada materi pelajaran akidah akhlak. Yang pertama ada pengertian pelajaran akidah akhlak. Terus ada capaian pembelajaran akidah akhlak dan tujuan dan manfaat pelajaran akidah akhlak. Oke, sudah ya. Nanti tak Oh ya, tambahkan. sudah, Pak, nggak apa-apa. Oke, siapa ini? Kelihatan ya? Ini untuk yang lain juga biar tidak ngulang-ngulang ya. Yang pertama terkait cover nanti disesuaikan. Jadi karena ini tidak lagi saya review-review teknis kecuali besok saat kelayakan sebelum final ujian atau seminar proposal. Jangan lupa halaman depan. Tadi ya halaman depan itu harus ada. Nomornya juga. Ini nggak ada nomornya ini malah ini. Nomornya juga harus apa namanya? Romawi ya. Jadi halaman depan tuh ya cover, prakata, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar. Kalau perlu tadi ada lembar persetujuan ya ditulis kayak gitu. Untuk judul, saya kira ini sudah beberapa kali ditanyakan. Untuk kata di dihapus saja ya karena ini hanya di MI Ma'arif Bantir Cadiroto. Kecuali kecamatan atau satu kabupaten mungkin kalau beberapa kan di lah kalau MI-nya satu kenapa harus ada di, paham ya, dihapus saja ini Paham, Pak. dinya dihapus kan tetap hidup kan, kelas 3 MI Ma'arif selesai kan nggak ada masalah kan, nah, nanti dihapus. Nah ini sama proposal ini disusun oleh nggak perlu langsung oleh gitu aja atau lihat pedoman karena oleh itu sudah mewakili. Harusnya di sini malah disusun untuk memenuhi. Lihat lihat inilah lihat pedoman aja nanti. Kemudian lihat ini sudah tahun 2024, di sini masih 2023 ya. Kemudian mana lagi ini? Nah, ini latar belakang. Latar belakang ini secara umum sudah banyak yang ditulis, hanya secara substansi saya belum menemukan ini beberapa aspek ini ya. Paragraf pertama ini terlalu panjang. Jadi kalau orang membaca satu paragraf ini magep-magep istilahnya, rasa ambekan ya. Terlalu panjang, terlalu gemuk bahasanya ngono. Jadi wong roh tok iki wegah maca ngono lho. Jadi kalau bisa jangan terlalu panjang, tidak terlalu gemuk. Kemudian secara umum overall ya, masalah yang diangkat terlalu normatif. Jadi masih umum banget. Masih general, umum. Jadi harusnya karena ini adalah riset and development atau pengembangan, riset dan pengembangan, maka di awal perlu Anda mengkritisi game-game yang sudah ada.
Kayak tadi kalau yang pertama tadi loh. Kalau tadi yang pertama mau non skripsi kan kira-kira sama yang dianggap. Jadi selama ini tuh sudah ada game-game tentang apa akidah akhlak atau game-game platformnya apa ini Genially misalnya. Seperti ini. Kelebihannya ini di materi ini, seperti gamenya ini, kelebihannya ini di materi ini. Namun, nah itu gapnya itu di situ. Dicari kekurangan dan kelemahannya. Dari 5 game tersebut, belum sama sekali mengangkat materi iman kepada malaikat. Padahal bla 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 bla. Nah, itu namanya mencari kesenjangan. Ya, Anda mau S1, S2, S3 kira-kira sama polanya. Ya. Nah, perlu dijawab juga, mengapa tidak akhlak? Ini kan pertanyaan yang nanti akan muncul. Mengapa tidak akhlak? Kenapa nggak fikih? Kalau ditanya gitu, jawaban Anda gimana? Kenapa nggak pejas aja? Kenapa nggak IPS saja atau IPAS? Kenapa nggak bahasa Indonesia saja? Anda harus ada alasan di latar belakang itu. Jadi orang baca latar belakang itu sudah clear gitu loh. Saya belum menemukan ini. Kenapa kita akhlak? Ya. Misalnya eh, sebutkan indikator kerusakan akhlak anak. Bisa Anda mengacu teorinya Thomas Likona yang 10 indikator kehancuran bangsa kan bisa. Jadi iman kepada malaikat itu penting loh dalam rangka apa meningkatkan akhlak misalnya. Terus kenapa kelas 3? Benar ya kelas 3 ini ya? Nah, ini belum terjawab. Jadi Anda karena masalahnya terlalu general. Jadi ngomong revolusi industri penting ya. Tapi tidak terlalu penting ketika terlalu general. Jadi langsung ngomong subjek atau konteks risetmu aja. Jangan. Jadi kalau Anda mau stat tuh nggak perlu muter-muter ya. Kalau Anda mau nembak cewek tuh nggak perlu muter-muter langsung to the point aja gitu. Kira-kira begitu. Kemudian yang ketiga, mengapa iman kepada malaikat tidak hikmah Isra Mi'raj misalnya? Ya, tidak hikmah aqaid seket atau sifat wajib bagi Rasul misalnya. Ini harus terjawab juga di latar belakang. Misalnya dari nilai KKM kalau kurikulum 2013 ya. Dari nilai KKM Akidah Akhlak hanya pada materi iman kepada malaikat ini nilainya rendah di bawah KKM. Jadi jawabannya itu. Maka di latar belakang munculkan studi awal yang menyebut bahwa materi iman kepada malaikat kelas 3 otomatis ya nanti kenapa kelas 3? Karena nilai KKM-nya rendah gitu loh. Perlu disajikan gitu loh kira-kira. Jangan-jangan iman kepada malaikat itu hanya asumsi peneliti supaya jenenge gampang ikema kan bisa jadi kan seperti itu. Jadi bukan berdasarkan masalah, ya toh? Atau gimana? Ada alasan atau ada respon monggo jika ada respon. Biar saya melihat konteksnya juga. Ini kan saya komentar tidak melihat konteks toh. Hanya komentar sesuai keterbacaan saya toh. Kemudian pertanyaan keempat, mengapa di MI Ma'arif Bantir? Kenapa nggak di MI Ma'arif Tulungagung misalnya? Kan harus ada jawaban. Ya. Apa? Kira-kira jawabannya apa? Sekali lagi ya, tidak boleh pakai MI tempat ngajar. Nanti akan menjadi masalah. Kalau masih sekarang masih seperti itu, silakan dilukir ke temannya. Dan nanti secara akademis ilmiah cari alasannya ya. Saya sudah berikan clue ini. Oke ya, ini di latar belakang nanti segera baca ulang lagi. Secara umum ini sudah tertata, tinggal penguatan saja. Ini ya untuk semuanya ya, di atas, di bawah, di mana itu ya Mbok ya sudah dipisah lah. Pokoknya di kata tempat di dipisah gitu loh. Ini kan sudah semester 1, 2, 3 dapat materi bahasa Indonesia loh. Dulu bahasa Indonesia dapat A apa B loh. Kalau masih nulis di atas di bawah, saya revisi nilai bahasa Indonesia dapat C loh atau D pokoknya. Jengkel saya itu ya. Dapat B, Pak. Nah, lah ya dapat B kan bisa apa jane? Kecuali dapat tidak lulus lain masalah di atas di bawah bahasa Indonesia dapat A wah ini harus diturunkan ini berarti nilainya
Untuk semuanya ini ya, di atas, di bawah ini kan wah kacau ini. Oke, nanti dicek. Kemudian apa lagi ini? Nah, ini Anda menyebut data, tapi ini bahasa bahasa berita, bukan bahasa pengutipan dalam sebuah karya tulis gitu. Menurut Andi Suryanto, ini kan bahasa bahasa hasil wawancara wartawan kan. Harusnya kalau mau lebih bagus itu, menurut data Asosiasi Game Indonesia, gitu kan lebih keren gitu loh. Bukan Andi Suryanto secara personal, tapi data AGI itu kira-kira. Meskipun yang ngomong Andi Suryanto, kan gitu. Nah, tetapi selain itu, tahunnya terlalu lama, 99. Ada lahir tahun berapa? Lahir tahun berapa? 2020, Pak. Nah, iya ngurainmu 2000 pira? 2002 maksudnya. Lah iya wong lahirmu 2022 ini sebelum kamu lahir sudah ada. Kan terlalu suwe, padahal ini sudah 2024. Jadi terlalu tidak kekinian gitu loh, ya. Oh iya, Pak. Nanti dicek lagi. Game konsol ya apa iki? Ya, pokoknya ejaan loh. Dari kata di mana di awal tuh juga geli saya baca itu. Misalnya gini ya, ini kalau saya ubah ya. Data ya diparafrasa aja. Data Asosiasi Game Indonesia pada tahun 2024 menyebut ada ada 100 juta pengguna game aktif di usia sekolah dasar. Pada era tersebut, jadi bukan di mana pada zaman tersebut itu bahasa lisan, itu omongan itu bukan tulisan, beda ya. Nah, nanti silakan disesuaikan. Nah, ini develop lokal, ini kan harus smartphone ini juga harusnya miring ya. Ini banyak sekali yang belum saya skimming aja soalnya. Game kalau miring ya miring semua. Karena kalau Indonesianya itu GIM, pakai GIM. Cek di ejaan ya di KBBI. Bukan game. Kalau game itu masih miring gitu. Karena belum terakomodasi di bahasa Indonesia yang baku. Nah, ini sumber Anda masih trivial, masih tidak berkualitas ya. Anda kok iso-isone ngutip online itu jangan sampai lah. Apalagi ini ngomong konsep sejarah. Jadi kalau bisa dari buku berbahasa Inggris, jurnal internasional kan banyak. The History of Game itu kan banyak sekali. Jadi jangan gunakan untuk mempermudah aja. Ini kan Anda membuktikan kalau Anda itu malas mencari literatur gitu loh. Padahal sudah dikasih tahu ada Google Scholar, ada Eric, ada Science Direct, ada Academia Edu, ada Publish or Perish ya. Web of Science, Scopus kan banyak sekali ya. Ini berarti Anda carinya manual. Oke, kalau seperti ini biasanya kena similarity, bolehlah diwolak-walik ya, atau digunakan bahasa lain silakan. Nah ini yang untuk semua juga. Kalau menulis judul untuk diinput di Mendeley, yuk jangan kapital semua seperti ini dong. Ini kan kayak anak kelas 2 latihan nulis kok. Bisa membedakan kalimat judul yang kapital atau ya tidak toh. Ini loh, kan kapital semua ini. Nanti caranya di copy, diedit, Mendeley-nya diedit nanti biar input bisa kembali lagi seperti itu. Itu kira-kira. Ini sudah. Ini misalnya logika kalimat gini ya. Dilakukan penelitian ini bertujuan kan katanya lucu no loh. Dibalik aja. Penelitian ini dilakukan dalam rangka atau bertujuan, bukan dilakukan penelitian ini. Tapi penelitian ini dilakukan. Nah, seperti ini nggak perlu ya. Berdasarkan penelitian terdahulu oleh Sri Lestari pada tahun 2018 ini tidak perlu karena nanti ada di kutipan. Jadi cukup ditulis penelitian sebelumnya telah mengungkap. Lah sebelumnya di mana? Nanti kan ada di kutipan. Kecuali formatnya APA, dia body note, ya, in note gitu loh.
Kalau seperti ini Anda rentan kena similarity malah. Langsung aja penelitian terdahulu gitu aja. Nggak usah sebut namanya karena nanti include di kutipan. Sedangkan ini Anda nggak menyatukan kutipan. Ada enggak? Nih, ini juga harusnya ada. Ini ya 9 ini ya. Ini nggak perlu. Nah ini sudah masuk. Karena Anda sudah mencari gap ya. Jadi Anda ngutip. Dilihat dari beberapa peneliti terdahulu bahwasanya penggunaan ini ke bahasa tulis soal iki. Kudune tidak seperti ini ya. Dua riset tersebut menegaskan game dapat meningkatkan kualitas belajar mengajar. Itu aja diganti seperti ini. Bukan bahwasanya, ini kan bahasa tulis, bahasa lisan toh ini. Dalam konteks riset ini, ya, jadi dihubungkan tidak hanya menyimpulkan temuanmu atau menyimpulkan kutipanmu, tetapi dihubungkan dengan kepentingan arah dari risetmu. Misalnya gini ya, dua riset tersebut membuktikan bahwa game dapat meningkatkan kualitas belajar. Dalam konteks riset ini tentu selaras karena game yang akan dikembangkan bla 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 meningkatkan pembelajaran akibat akhlak bla 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 bla. Jadi seperti itu. Oke, ini tinggal diedit ini perlu di nanti lah, perlu di rework lagi nih kayaknya. Oke itu ya. Terus, nah ini kalau di atas sudah urgent kayak tadi, tidak perlu ada kata tertarik. Tapi berdasarkan latar belakang di atas atau tersebut, penelitian ini urgent dilakukan karena bla 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 bla. Jadi bukan tertarik. Jadi dasar penelitianmu tidak karena ketertarikan, tapi karena apa? Urgent. Gitu kan kira-kira. Ilmiah gitu loh. Ini loh ya, cara tanya. Ya, Pak. Kemudian apa lagi? Dikarenakan berdasarkan KPI kok kebalik-balik iki. Iya. Diwaca-waca terus lah pokoknya nanti. Hasil wawancara dengan ya ini jangan hasil wawancara lah bahasa kerennya, tapi studi awal ya. Jadi urgensinya tidak hanya berdasarkan studi awal, tetapi berdasarkan latar belakang ditambah studi awal. Jadi studi awal kalau bisa ditaruh sebelum tujuan ini gitu loh. Di sini ditulis berdasarkan studi awal didapat informasi bahwa nilai akidah akhlak kelas 3 materi iman kepada apa malaikat di bawah KKM dengan rincian 0, bla 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 titik. Hal ini membuktikan bla 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 maka perlu dilakukan sebuah penelitian. Terus baru berdasarkan latar belakang di atas penelitian ini urgent dilakukan karena bla bla bla. Jadi enak gitu loh tertata. Oke ya nanti di ini aja. Ini sama ya telah kurikulum ini kan kayak ora tau nulis wae lo ya. Ini bahasa Indonesianya oleh piro tak takoni gitu loh. Ini kan nggak lazim tak kayak gini. Ini end non date loh ya. Ini nggak ada tahunnya loh. Perlu dikasih tahun ini dicek. Kalau nggak ada tahun cari yang lain kan. Masa kutipan tanpa tahun non date. End ini nggak pasti tahunnya nggak diinput nih di Mendeley ini. Oke. Nah. Kalau seperti ini tetap dikutip ya. Ini kan tadi sudah dikutip. Ini diberi kutipan ya. Perlu diberi kutipan ini. Jadi Sri Lestari ini kan untuk memulai saja, tapi nggak perlu penelitian sebelumnya dan ditulis Rahayu gitu aja nama air bukan nama semua. Rahayu menyebut bla 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 terus kutipan. Ini kan nggak ada kutipannya. Oke, rumusan masalah ini pengembangan nanti ada 4 tahap kalau nggak salah ya. Analisis kebutuhan, apalagi mendesain, kemudian uji validasi ahli media, ahli materi misalnya, terus baru implementasi ya penggunaan. Oke, ini identifikasi masalah. Masalah utama tentang kebutuhan pengembangan game belum diungkap dan disajikan di latar belakang. Ya, jadi pendidik masih kesulitan. Ini tuh masalah kualitatif, tapi masalah kebutuhan pengembangan game malah luput. Karena kan Anda riset and development itu kan
meriset tapi juga mengembangkan karena rumpuhnya adalah to do. Kemarin lah ya, Gibet ya, apa namanya, apa, pohon penelitian Gibet ya. Nah, saya membaca nomor 2, 3, 4, 5 ini tidak ada di latar belakang. Nomor 2, 3 utamanya. Kurangnya inovasi. Buktinya mana? Kalau dikejar. Harus ada. Ya. Tapi kalau hasil belajar rendah di bawah KKM dengan skor malah bagus. Berdasarkan apa? Studi awal tadi. Caranya gitu. Udah yang keempat. Apakah ini masalah? Ini kan opini toh ini toh. Ini bukan masalah. Pendidik harus meningkatkan. Nah, ini kan bukan masalah. Bener nggak? Ini bukan masalah. Ini tuh saran, opini ini itu. Nggak usah ini. Dibuang aja. Tapi nek belum ada pelatihan, hasil belajar rendah, motivasi rendah, sudah ada game namun belum ada game yang tentang iman kepada malaikat, itu baru namanya problem, itu baru namanya masalah. Itu ya ini juga masih banyak yang tipe. Tujuan nanti sesuaikan rumusan ya. Dan tidak untuk mengetahui. Ingat, karena rumpun penelitianmu tidak to know, tapi apa rumpun penelitianmu? Halo, rumpun penelitianmu apa? Tuduhan. Tuduh kan? Nah, ya. Berarti untuk masa untuk mengetahui. Berarti kan untuk mengembangkan atau sesuaikan dengan rumusan masalah aja, ya. Untuk mengembangkan media langsung gitu aja. Kalau yang lain untuk menganalisis paling tidak hanya mengetahui karena ini rumpunnya adalah tudu bukan tuno. Nek tuno jelas untuk mengetahui. Ini untuk semuanya ya biar nanti tidak tidak mengulang. Oke, kegunaan ini untuk semuanya juga teoretis, bukan teoritis ya. Ini sudah nulis makalah berkali-kali bahasa Indonesianya dapat A kok. Masih teoritis ya. Kalau teori benar pakai teori, tapi kalau teoretis ya itu bukan teoritis ya. Di antaranya ini juga dipisah. Oke. Kemudian di metode. Eh, landasan. Ini kajian ya, ingat. Kajian teori bukan landasan. Nek landasan ke Arab boarding apa take off itu landasan. Di Ahmad Yani apa Nia apa Soeta sana bandara. Ya, Pak. Kajian, masukkan teori relevan dengan game. Ini ya, karena kan ada gamenya kan untuk meningkatkan apa mau hasil belajar kognitif. Perlu teori ini ya. Ada nggak riset atau teori yang ngangkat tentang relevansi game dengan peningkatan hasil belajar kognitif? Itu harus cari teorinya. Harus ketemu. Karena Anda ada hubungannya. Inilah nanti sudah saya beri catatan. Dibuat ini juga digandeng ya. Apa lagi? Dari pernyataan tersebut dapat disimpulkan game adalah sarana. Oke. Tapi maksudnya belum ada di sini. Maksud dan batasannya apa? Ini untuk semuanya juga. Jadi setelah Anda mengutip teori atau pengertian, definisi, konsep, teori lah karena tugas akhir ya. Disimpulkan ini sudah benar ada simpulan. Hmm. Nah, dari simpulan ini juga keliru tulisannya. Diberi maksud, sedangkan atau maksud game dalam konteks riset ini kan itu maksud dan batasan ya adalah game ikema atau game iman kepada malaikat yang bla 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 yang tahu Anda sendiri ya. Jadi diberi maksud dan batasan.
Langkah pembuatan. Nah, langkah ini nggak perlu karena ini sudah masuk teknis. Ini mending masukkan di buku pedoman, bukan di proposal. Ya, ini di pedoman aja, bukan di proposal. Ya tetap kanggo ini, nah, tapi di pedoman pembuatan atau pemanfaatan atau penggunaan game nanti. Ya, sampai tak blok ini loh ya. Oke, tujuan manfaat game. Tadi ya mungkin perlu relevansi game dan peningkatan hasil belajar kognitif. Teorinya itu nanti perlu ditambah itu. Kelebihan Baik, Pak. belajar kognitif. Nah, ini batasan, batasan dan tujuan. Ya, tujuan dan batasan bisa. Kan orang baca, oke ini hasil belajar kognitif, oke teori ini neng maksud hasil belajar kognitif neng kene iki apa kan urung ngerti. Jadi iki nggak perlu malah karena sudah ada di atas, nggak perlu banyak teori. Maksudnya apa? Nah, ditulis, maksud hasil belajar kognitif dalam riset ini adalah hasil belajar pada materi apa mau iman kepada malaikat kelas 3 yang rincian materinya bla 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 bla. Jadi disebutkan rinci seperti itu. Kalau ini macam-macam hasil belajar kan wes toh. Kalau perlu di ini aja dibuang kalau nggak penting. Nah, ini kalau ada pemahaman implementasi disingkat aja nggak perlu dijelaskan terek-terek karena nanti yang rentan terkena similarity itu biasanya yang kajian teori karena nggak diparaphrase. Indikator ini ya silahkan mau diangkat atau tidak tapi disebutkan tidak hanya ngeliping ini kan masih ngeliping kalau indikator ya ini loh ya. Jadi di sini disimpulkan dari kajian teori tersebut indikator hasil belajar adalah bla 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 bla. Dalam konteks riset ini indikator yang dimaksud adalah bla bla bla. Jadi dijelaskan batasan dan tujuan faktor-faktor yang menyebabkan ini juga masih apa jenisnya masih kapital semua strategi meningkatkan. Jangan terlalu banyak teori yang nggak nyambung lah ya pokoknya. Ya, SAS gaming aja, CP sudah ada. Sekarang metode mungkin ya. Ini belum ada ini kayaknya. Kalau ini sebenarnya secara umum sudah bagus, tinggal ditata aja. Ini penelitian relevan ya, penyajiannya tidak seperti ini ya. Ini saya tambah perlu eh, nanti ditaruh di di hasil atau di metode atau di ini bisa perlu GBIM-JM nanti ya. Garis besar. Ini yang R&D boleh ditambahkan sendiri. Garis besar isi media dan jabaran materi. Nih nanti ditaruh diselipkan di kajian teori boleh ya. Tak taruh sana aja. Selipkan di kajian teori boleh nanti. GBI MJM biar apa secara mendalam itu loh. Jadi nanti materi-materi iman kepada malaikat tidak perlu lagi disampaikan rinci kayak gitu, tetapi cukup di GBI MJM-nya aja. Karena ini sudah fokus R&D. Jadi ini tinggal dibenahi sudah bagus ini. Sampai GBI MJM-nya. Oke, sekarang bab 3. Ini mau. Bab 3, bab 3, bab 3. Oke, ini sebutkan wujud campuran dalam riset Anda ini bentuknya apa? Ini kan hanya teknik wawancara, tapi pendekatanmu ini apa gitu loh. Pendekatan kuantitatif dan kualitatif. Kalau yang Anda maksud kuantitatif kualitatif di sini itu pengertiannya pasti mixed method. Padahal mixed method itu ada jenisnya sendiri, jadi beda. Ini motif siapa ini?
Hidup Sugiono paling minimal lah satu. Penelitian ini menggunakan dua pendekatan sekaligus karena yaitu pendekatan kuantitatif dan kualitatif. Pendekatan kualitatif dalam riset ini terwujud dalam bentuk penyajian hasil analisis kebutuhan bla 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 bla. Sedangkan dalam bentuk kualitatifnya berupa deskripsi dari media, deskripsi dari hasil wawancara tentang kebutuhan bla. Jadi tidak perlu lagi teori sebenarnya di metode ini. Tapi apa? Langkah-langkah, alasan, sintak, prosedur. Kalau ini kan teori. Jadi orang itu nggak perlu membaca teori mahua pendekatan Camora nggak perlu, ya. Tetapi apa yang akan Anda lakukan? Apa alasannya? Apa prosedurnya? Kan kayak gitu. Bukan ngomong wawancara adalah misalnya ono kayak ngono weh. Nggak perlu itu. Nah, ini masih teori iki. Teori toh iki. Padahal harusnya dalam riset ini, peneliti menggunakan riset development dengan alasan karena bla 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 bla. Seperti itu. Dan harus ada tipe RND-nya apa? Belum jelas. Ini pakai ADDI, RN apa box and goal atau yang 4D gitu loh, 4D. Anda pilih yang mana? Kan belum jelas di sini. Ya, nanti diperjelas. Oke, sumber data primer ini dilengkapi ya, biar jelas. Kan Anda sudah ketemu kepalanya, ya kan harusnya dapat data. Jangan hanya foto tok, yang ora oleh data kan berdoa ya. Belum sempat tanya-tanya, Pak. Nah, nanti dilakukan. Jadi nggak masalah. Ada sering terus-menerus hubungan atau komunikasi dengan sana itu tidak masalah karena nanti akan dibutuhkan terus. Jadi penelitiannya itu tidak harus formal surat datang tuh enggak. Tapi ada ke sana kan sudah melakukan observasi, sudah studi dokumen itu sudah otomatis aslinya sudah nyemplung dalam proses penelitian. Hanya saja secara formal Anda pengambilan data itu setelah ujian proposal, sudah setelah mengantongi surat izin penelitian gitu loh. Secara formalnya itu ya kira-kira. Ya, Pak. Oke, ini apakah benar hasil belajar sekunder? Ini penting, saya tanya. Kalau judul Anda dalam meningkatkan atau untuk meningkatkan hasil belajar kognitif, kenapa ini menjadi data sekunder? Kenapa nggak primer? Terus data primer Anda apa? Kan pertanyaan itu malah. Ya, nanti di anu lagi. Nah, tadi Anda ngomong MI Ma'arif lah, kenapa ini muncul kacepet? Ini perlu dikonfirmasi. Jadi, kalau ini meniru atau dari mana, usahakan jangan sampai terjadi saat ujian proposal fatal nanti. Satu, SDN satu Temanggung, keliru SDN 2 itu sudah fatal sefatal-fatalnya. Karena Coba ini ganti, Pak. penelitian, ya. Apalagi reviewernya minimal kayak saya, mumet mesti malah. Kemudian angket-angket ya, angket analisis kebutuhan belum ada, validasi kelayakan ahli game belum ada. Keefektifan, kepraktisan belum ada. Nanti tinggal dipenuhi aja. Kalau bisa langsung disusun angketnya. Jadi Anda lulus ujian apa lulus mata kuliah ini tuh enak. Nanti langsung bimbingan ke para pembimbing gitu loh. Bukan lulus lagi, Pak ini belum buat instrumennya, lambian ini ngopo aja nih. 2 kali kerja loh. Nah, observasi perlu disebutkan. Observasi partisipan atau non partisipan dijelaskan, ditentukan. Ini kan teori juga. Misalnya observasi partisipan. Dalam riset ini, peneliti menerapkan atau menentukan observasi partisipan, yaitu peneliti melakukan observasi secara langsung di MI ini dengan melibatkan guru bla bla bla. Jadi prosedur, cerita aja akan yang akan Anda lakukan itu apa. Tapi dipahami dulu apa itu observasi partisipan. Bukan ngomong lagi teori, ini kan teori. Nah, ini juga teori lagi. Hmm.
Ini yang bener yang kacepet apa mana ini pertanyaan loh ini loh. Ya Pak, anu kan Wawancara. sebenarnya dulu itu pernah observasi KM itu. Nah, terus dikritik, kenapa kok di sini Ah. semua? Nah, aku terus kalau kantes teng MI Bantir, Pak. Ya nanti Yuk lupa kan. dibenahi ulang. Kalau nggak paham alurnya, kan dikira Anda itu copy paste kan, seudon malah nanti. Jadi Iya, Pak. kalau dalam konteks mata kuliah ini nggak apa-apa. Yang penting nanti saat ujian proposal itu harus, ya kalau nggak sempurna paling nggak 90% lah gitu loh ya. Kan ini untuk Anda juga nggak untuk saya kan. Wawancara ditentukan wawancara apa ya. Uji kelayakan media pertama. Ini ya studi dokumen bukan dokumentasi ya. Nah, uji keefektifan sama mana tadi? Kelayakan ini perlu diberi skala Likert. Belum muncul ini. Diberi rumus penghitungan. Skala Likert paling enggak. Likert atau persentase. Misalnya, ini kan indikator atau kisi-kisi lah ya. Kisi-kisi kelayakan misalnya layak tanpa revisi. Ini contoh ya, skala Likertnya ya. Persentasenya misalnya 80 sampai 100. Layak dengan revisi mayor misalnya. Minor dulu, minor. Ini contoh ya, nanti yang lain bisa disesuaikan. Misalnya 70 60 sampai 79. Layak dengan revisi mayor. Berarti 40 sampai 59 tidak layak atau ditolak berarti 10 sampai 39. Ini contoh. Jadi skala Liketnya itu layak dengan tanpa revisi, layak dengan revisi minor, layak dengan revisi minor. Kalau presentasenya ini. Jadi dibuat rumus seperti ini. Ini kan ngomong uji kelayakan baik untuk ahli media atau ahli materi. Kalau yang keefektifan sama, efektif digunakan dengan skor sekian, baik skala Liketnya maupun yang apa namanya persentase. Ditentukan juga ada kelas kontrol dan eksperimen, enggak dijelaskan di sini. Kelas kontrolnya seperti apa, kelas eksperimennya yang kelas kontrol yang tanpa diberi media ikema itu yang seperti apa, kelas eksperimen yang diberi mata pelajaran akidah akhlak materi iman kepada apa malaikat dengan media ikema yang seperti apa, seperti itu. Kalau kelas tiganya kok hanya satu kelas berarti tidak bisa diterapkan uji keefektifan. Itu harus sampai ke sana. Kelas tiganya ini paralel ya. Paralel Halo. gimana ya, Pak? Paralel itu dua kelas minimal. Kelas A, Oh, B itu. satu kelas, Pak. Nah, satu kelas sudah bisa dicari keefektifan, no? Cari Hmm. kelas lain. Berarti bisa batal materimu atau pindah MI. Oh iya, Pak. Atau saran saya, ini diganti jangan di MI Ma'arif Candiroto, tapi di MI Ma'arif Kecamatan Candiroto. Jadi nanti Anda bisa analisis kebutuhan di MI Ma'arif 3 tempat. Nanti kelas untuk uji keefektifan bisa di kelas 3 yang ada paralel atau kelas A, B, C-nya ada misalnya. Tapi kalau langsung terbatas di MI Ma'arif Batir, kalau tidak ada kelas eksperimen, apa kelas apa mau kelas paralel, lah bagaimana Anda melakukan uji keefektifan atau kepraktisan itu namanya bunuh diri, ya. Jadi kalau menurut saya, analisis kebutuhannya di MI Ma'arif se-Kecamatan Candiroto, mau dipilih 4 atau 5 silakan, yang penting memenuhi persentase 10%. Misalnya kelas MI-nya di MI Candiroto ada 10, berarti satu MI sudah cukup. Itu per posisi sampling ya. Seperti itu caranya. Oke ya, apalagi nih yang kurang. Kira saya kira itu sudah banyak masukannya. Ini kan kayak sudah kayak ujian proposal toh ini. Iya, Pak. Apalagi studi dokumen, catatan lapangan. Dan dengan analisis data nanti diperjelas
Ikema. Iki apa iki? KKM. Ini kan sama KKM. Ini kan urung untuk sebutkan tadi. Kalau nanti ambil sekecamatan Cadiroto berarti di latar belakangmu sekalian. Studi uh, preliminary studi awalnya berarti di beberapa MI sekalian. Teknik analisis data ini kan Anda bisa menentukan ini ya, teknik penentuan kelas kontrol, kelas eksperimennya, cara menghitung hasil belajar juga belum disajikan. Apakah meningkat atau tidak itu kan tujuan Anda kan meningkatkan. Nah, itu perlu disajikan di sini. Rencana waktu ditulis rinci aja lah, penentuan, observasi, pengambilan data, perumusan, penghitungan nanti ditulis. Kalau Anda berbantuan aplikasi ya ditulis. Apakah SPSS, Jamovi, apakah apa satunya, Lisrel ya, atau yang lain. Itu saya kira ini referensinya perlu cek ejaan yang kapital-kapital dibenahi. Oke, cukup. Saya kira ada pertanyaan. Ini baru dua, sudah hampir berapa jam ini, Mas? Ini satu lagi nyanda enggak kira-kira? Nanti kalau mau yang saya komentari, Japri ya, biar tidak anu, di grup yang sudah saya beri masukan ini loh. Kalau yang sudah saya beri masukan ini, yang punya, bentar. Afina enggak sudah tadi? Belum, Pak. Ya silakan. Ini yang satunya belum saya beri catatan soalnya. Jadi mungkin saya tiga orang dulu enggak apa-apa. Silakan dijelaskan sedikit garis besarnya saja, nggak perlu dirinci. Ya, di sini saya akan menjelaskan proposal penelitian saya yang berjudul Peran Guru dalam Mengatasi Kesulitan Belajar Kognitif Siswa dalam Pembelajaran Fikih Kelas 2 MI Darussalam. Yang menelatar belakangi masalah ini dapat dipahami melalui pemahaman mendalam terhadap permasalahan kesulitan belajar kognitif siswa dalam pembelajaran fikih di kelas 2, yang dimana mempelajari ilmu fikih itu sangat penting bagi peserta didik. Selama kesulitan belajar fikih terus berlanjut, maka minat belajar peserta didik akan menurun dan merasa bosan dengan pembelajaran fikih. Faktor yang mempengaruhi kesulitan peserta didik dalam pembelajaran fikih yaitu ada rendahnya minat dan motivasi terhadap fikih, metode pembelajaran yang tidak tepat dalam mengajarkan pembelajaran fikih, kurangnya dukungan orang tua dan lingkungan saat mengajarkan pembelajaran fikih kepada peserta didik karena belum memahami. Penelitian menunjukkan bahwa peran guru sangat penting dalam meningkatkan motivasi belajar kognitif peserta didik pada mata pelajaran, khususnya mata pelajaran fikih, dengan cara mendidik peserta didik untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Dengan adanya kesulitan belajar peserta didik pada pembelajaran fikih peserta didik kelas 2, guru dan pendidik dapat mengidentifikasi permasalahan terkait perkembangan kognitif, keterampilan membaca, serta gaya belajar peserta didik. Informasi tersebut dapat digunakan untuk merancang dan mengembangkan strategi pembelajaran yang lebih efektif dan lebih sesuai dengan kebutuhan peserta didik sehingga dapat mengatasi kesulitan belajar dan mencapai hasil pembelajaran fikih yang lebih baik. Sudah, Pak. Oke, sekilas tadi ya. Nah, ini sekaligus diganti karena tidak UTS ya langsung. Proposal ini disusun untuk memenuhi sebagian persyaratan dalam mendapatkan gelar bla 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 bla. Itu nanti dilihat pedoman. Kemudian sama disusun oleh, dibuang langsung saja oleh gitu ya. Nah ini halaman depan juga nggak ada. Kayaknya Anda belum membuat ini juga, belum membuat nomor. Bisa toh? Bisa Microsoft Word toh?
Kayaknya belum bisa Microsoft Word dan membuat nomor depan, nomor belakang, apa, kapital, apa, Romawi, nomor kan harus bisa ini. Nah, yang pertama ini, di latar belakang Anda belum menyebut rujukannya. Kalau ngomong sebagian peserta, ini kan Anda menceritakan temuan. Nah, temuan ini dari mana? Karena Anda belum melakukan penelitian. Ini namanya asumsi, gitu. Karena ini konteksnya adalah eh, karya tulis ilmiah, akademik, bukan opini populer. Kalau opini populer di media massa bebas Anda ngomong apapun. Tapi karena ini karya akademik yang harus dipertanggungjawabkan secara akademik, ya harus ada datanya. Kalau kecuali di sini ada rujukan, oh yang ngomong ini Supardi toh tahun sekian, oh berarti ini hasil risetnya Supardi kan gitu. Kalau seperti ini siapa yang ngomong kan tidak tahu, nggak ada rujukannya. Itu ya kira-kira. Kemudian setiap konsep pengertian itu wajib ada rujukan. Ketidakmampuan belajar adalah. Nah, ini kan konsep. Nggak ada gak ngutip sama sekali. Saya bingung ini baca tulisanmu ini. Ini catatannya banyak sekali. Nah, dan ini tidak konsisten secara substansi. Jadi judul Anda itu apa? Kesulitan belajar. Ya, dicek. Tapi Anda di sini ketidakmampuan belajar. Yang benar yang mana? Langsung aja fokus. Kalau kesulitan ya sudah, Anda ngomong kesulitan belajar terus. Nah, terus bedanya apa dengan konteks di sini dengan judul Anda atau topik atau tema Anda? Fokusnya kan sesuai masalah yang Anda angkat harusnya, gitu loh. Oke, itu kira-kira masukannya. Juga data dari mana ya? Perilaku menindas teman. Nah, ini kan bisa Anda disebut fitnah atau nggak ada dasar rujukannya, gitu loh. Datanya dari mana? Tidak boleh asumsi. Nah, kesalahan yang dilakukan oleh peserta didik. Kok tekan kesalahan ini ngomong tekan pirang perkara toh? Kan Anda ini ngomong kesulitan belajar. Kok tekan kesalahan siswa, penyimpangan jawaban ini piye? Maksudnya piye? Saya nggak ketemu nalar ini. Apakah relevan dengan topik judul ini ya? Perlu diperjelas nanti. Nah, ini cek ejaan ya. Apalagi ini. Judulmu apa tamu? Peran guru. Nah, kalau ngomong peran guru, ini kan gampangan ini tak warai aja ya, contoh ya. Ini kan ada judul Anda ada copy. Cara menurunkan dalam sebuah masalah itu gampang, sebenarnya. Kira-kira ini kata kuncinya apa aja? Yang buat judul, ayo. Kata kuncinya apa aja ini? Kalau Anda turunkan di keyword itu loh, kata kuncinya apa aja ini? Peran guru. Peran Peran guru, guru, terus kesulitan belajar. kesulitan belajar, terus ya enggak toh kesulitan belajar kognitif toh. Nyata? Iya, Pak. Nah, ini kira-kira. Kalau sudah ketemu kata kunci, ini nanti diturunkan sebagai kajian teori, gampangannya gitu. Kalau ini ya nggak perlu lah. Ini berarti di kayak gini. Paling tidak minimal ada 3 kajian teori. Ketemu ya, rumusnya ini untuk semua loh ya. Ini mahal ilmu ini loh. Yang kedua, selain di kajian teori, ya nanti bisa bertambah, tapi minimal kan yang paling dasar dari variabel ini. Yang kedua, atau yang pertama, tadi yang kedua ya. Yang pertama, ini Anda harus mencari masalah tentang ini. Apakah selama ini guru berperan? Ini kan masalah sekali. Lah Anda malah nggak ngomong blas di sini peran guru mana? Nggak ada sama sekali malah. Malah menyalahkan siswa terus. Nah ini ngomong sangat penting ini nggak ada dasarnya.
Hanya ngomong ini dong, yang penting mengingatkan. Nah ya ini kan simpulan, tapi masalahnya apa? Apakah guru selama ini berperan? Kan gitu. Ya toh? Jadi Anda menyepil bahasanya apa ya? Mengangkatnya hanya sedikit sekali, itu pun simpulan, bukan sebuah masalah. Apakah guru selama ini berperan atau baperan? Apakah berperan tapi tidak maksimal? Kan gitu. Nah, kalau tidak berperan berarti tidak profesional. Kalau tidak profesional berarti di bawah standar karena tidak memenuhi 4 kompetensi kan gitu kira-kira. Jadi panjang sekali ngomong peran guru ini. Kemudian yang kedua kesulitan belajar kognitif. Di sini malah muncul banyak ketidakmampuan belajar, kesalahan peserta didik kan ada hal yang miskonsep ya, ada historis ya. Harusnya Anda ngomong masalah kesulitan belajar dalam bentuk kognitif apa. Kalau ngomong kesulitan belajar, berarti erat kaitannya dengan gaya belajar siswa. Nah, ini kan teori meneh. Ada apa meneh? Kecerdasan siswa. Kemarin loh di pembelajaran literasi, ono gaya belajar dan kecerdasan hampir sama kan, kinestetik, auditori, visual spasial, apa meneh kayak. Ada kecerdasan multilingual, linguistik, matematik, musikal, kan macam-macam menurut Gartner kan. Nah, ini masuk, apakah nanti kesulitan belajar ini dipengaruhi oleh ini? Atau dia kesulitan belajar memang tidak ada peran guru yang maksimal, baru nanti nyambung masalahnya. Nah, baru ngomong kesulitan pembelajaran secara umum atau langsung ke fikih. Apakah fikih selama ini sulit? Kan gitu. Materi apa? Nah, ini loh. Ini perlu Anda rinci. Apakah sulit? Datanya apa kalau sulit? Terus, apakah pada semua materi fikih? Yang benar fikih ya, bukan fikih ya. Kalau sesuai ejaan ya. Atau fikih atau hasil belajar fikih rendah dalam apa hasil belajar kognitif ya, karena kesulitan belajarnya kognitif. Nah, ini masalahmu tuh di sini sebenarnya. Sudah tinggal dielaborasi aja. Clear ya? Ya, Ini Pak. sangat langka kuliah seperti ini sebenarnya karena sudah rinci. Ya nanti silakan kalau mau diminta filenya nanti saya kirim di Jabri aja. Kemudian Baik, Pak. apa lagi, rumusan masalah, faktor-faktor kesulitan. Berarti kamu ini tujuannya apa sih risetmu ini? Kamu ingin apa? Rumbunya apa rumbunya? Halo, gimana? Rumpun risetmu ini apa? Faktor kesulitan belajar kognitif. Enggak, rumpun risetmu ini loh kemarin sesuai pohon penelitiannya Gibet itu loh. Tuno, tudu apa tucus? Ingat enggak? Tujuh. Kok tudu toh? Kamu ngapain kok tudu? Tuno, Pak. Tuno. Nah, tuno. Kalau tuno berarti kan ingin mengungkap bagaimana kesulitan belajar kognitif siswa pada bla 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 bla. Atau dibalik karena judulmu peran ya peran guru aja dulu. Peran guru itu seperti apa? Baru faktornya ya. Karena ini tidak muncul di pendahuluan yang ini itu. Kemudian identifikasi masalah juga tidak nyambung dengan rumusan apa latar belakang. Jadi kalau ditanya dasarmu tuh identifikasi masalah dari mana? Ya dari latar belakang masalah. Ini nggak ada loh saya baca tadi. Tujuan sesuaikan dengan rumusan.
Jangan hanya mengetahui lah, tapi minimal ya mengetahui tapi menganalisis itu loh. Kalau menganalisis kan otomatis sudah level tinggi. Tapi kalau mengetahui kan hanya tahu toh kan, tuno toh, toh. Meskipun rumusnya tahu ya, sama teoretis ya. Ini dan seterusnya. Kajian teori ini juga perlu terlalu general. Langsung fokus aja tadi ya, tinggal peran guru. Jadi orang ngomong peran sendiri, guru sendiri, kui cah cilik kui. Itu namanya deskripsi kata-kata. Tapi nih peran guru kan sudah kata kunci, itu sudah kajian teori sendiri. Fungsi guru itu juga kajian teori sendiri. Guru sebagai leader, sebagai supir, sebagai artis, sebagai manajer kan macam-macam. Lah dalam konteks ini peran guru dalam pembelajaran kan, karena sudah spesifik pada hasil belajar kognitif atau apa mau judulmu tentang kognitif siswa. Jadi terbatas pada peran guru dalam pembelajaran. Jadi jangan terlalu umum teorinya. Oke, nanti disesuaikan aja. Sesuai arah tadi loh ya. Ini juga nggak ada rujukannya, nggak ada pengertian simpulan, batasan. Ini loh ya. Nah, teori yang dikaji masih clipping, bukan ada kajian teori. Jadi namanya saja kajian teori itu kan perlu ya peran guru dalam mengatasi kesulitan belajar. Kerangka teori tentang grand teori sebagai grand teori. Karena nanti hasil teori di sini untuk menganalisis temuanmu di hasil dan pembahasan itu namanya grand teori. Framework teori. Theoretical framework istilahnya. Simpulannya apa? Disajikan. Maksudnya dari simpulan teori itu, simpulannya apa, maksud tujuan dan batasannya. Kalau hanya menurut ini itu, menurut ini itu namanya clipping teori, bukan kajian teori. Ya, itu maksudnya. Belajar apa hubungannya. Kemudian sudah ya di metode lah nanti disesuaikan. Kalau sudah direview kan pasti ada banyak masukan. Ini nggak perlu ditulis rinci kayak gini ya karena similarity nanti langsung aja. Terdapat misalnya begini, jangan langsung nomor 1, 2, 3 ya. Dalam kurun 2020 sampai 2025 didapatkan 3.000 sekian penelitian tentang kata kunci bla bla bla. Dari 3.000 sekian penelitian tersebut, peneliti membatasi penelitian yang relevan hanya 5 misalnya. Pertama, penelitian tentang bla 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 temuannya ini, isinya ini dijelaskan dulu, jangan langsung ini kan langsung persamaan perbedaan. Lah isinya apa kok nggak mudeng? Masa langsung ngomong judul itu mudeng kan nggak mungkin. Gitu. Jadi pertama ini, kedua ini seperti itu. Isinya apa, metodenya apa, baru ngomong persamaan perbedaan dan riset yang akan Anda lakukan itu sifatnya di mana? Apakah mendebat, menyetujui, melengkapi atau membantah atau apa? Gitu kan. Misalnya begini ya. Penelitian ini menemukan bla 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 metodenya ini. Oke, persamaannya ini, perbedaannya ini di dalam konteks variabel, konten, metode, kebaruan. Nah, dalam konteks riset ini, peneliti ingin melengkapi temuan sapa iki. Misalnya Yulianti karena Yulianti hanya menyebut 5 komponen dalam mengatasi kesulitan belajar siswa. Padahal secara teori terdapat 10 komponen. Maka posisi penelitian ini melengkapi penelitiannya Yulianti agar genap 10 dalam melengkapi peran guru dalam mengatasi kesulitan belajar. Misalnya seperti itu. Oke. Kalau bisa ya penelitiannya ya kesulitan belajar akidah akhlak. Dan kalau bisa ya kelas berapa? Kelas 2. Kalau bisa, kalau ada, pastinya ada. Ini kalau ini PTK ini. Nyambung enggak? Oke. Kualitatif. Ini juga teori tapi nggak ada rujukan. Adalah kok nggak perlu langsung aja. Kenapa kualitatif? Ya, Iya, Pak. ya ini juga teori lagi.
Jangan terlalu banyak teori, kena similarity nanti kamu. Nah, ini kan terlalu general. Ini kalau dari teorinya orang dijelaskan. Misalnya gini, dipilihnya kualitatif apa ini? Kualitatif tipe apa ini? Jangan deskriptif. Deskriptif itu sebenarnya nggak masuk jenis kualitatif, banyak yang menentang itu. Tapi itu masuk teknik penyajian data, teknik analisis data. Oh, metode apa penyajiannya data kualitatif deskriptif, bukan jenis penelitian. Meskipun ada yang memang jenis kualitatif deskriptif, tapi nggak jelas. Ya. Tapi ini coba baca bukunya Creswell atau siapapun pasti seperti ini. Apakah grounded teori, ataukah studi kasus, atau multi kasus, atau naturalistik, atau fenomenologi. Yang jelas, kalau fenomenologi ya menurut Hassel atau menurut Creswell atau siapa. Dan kalau fenomenologi apakah fenomenologi deskriptif, fenomenologi interpretatif, atau fenomenologi evaluatif gitu loh. Kalau grounded teori menurut siapa? Harus rinci lah ini kan menurut Whitney. Ini kan deskriptif secara umum, tetapi alurnya belum jelas. Nah ini juga teorinya Sugiono Creswell, tapi saya tidak menemukan core-nya di dalam risetmu. Ini alurnya tok, tetapi belum dijelaskan. Kalau sudah ada seperti ini, ya Creswell dulu baru Sugiono. Jangan Sugiono dulu baru Creswell. Posisinya itu loh ya. Nah, ini saran saya, jangan kualitatif deskriptif, tapi mau ambil studi kasus, mau apa itu yang jelas harus. Jadi setiap metode kenapa harus rinci? Karena karakteristiknya beda-beda. Karena nanti dibenahi dulu nanti. Data primer ini juga teori lagi ya. Wawancara apa, observasi apa, perlu diperjelas ya. Sama kayak yang lain. Data sekunder ini juga teori. Jadi kalau nggak teori ya Pak cara menyajikan langsung aja. Data sekunder dalam riset ini adalah catatan hasil studi dokumen berupa modul ajar yang berisi tentang bla 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 nanti dianalisis bla 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 bla. Jadi langsung yang akan kamu teliti bukan general ini kan masih umum. Ya toh? Dan ini kalau ada Iskandar berpendapat, rujukannya mana? Ini kan nggak ada rujukan. Hanya Iskandar Sopo, Joni Iskandar, apa Sultan Iskandar Muda kan ngomong rarute. Karena nggak ada rujukan di sini. Nggak ada footnote-nya, nggak ada citasinya. Tahun berapa, bukunya apa kan nggak jelas. Ya. Oke, observasi apa diperjelas, wawancara apa diperjelas, dokumentasi yang benar kan studi dokumen ya, bukan dokumentasi. Analisis datanya reduksi, penyajian, menarikan simpulan, triangulasinya apa ini? Anda paham triangulasi enggak? Jangan asal tulis. Kadang itu nek ujian itu pertanyaannya sederhana nih kadang ngumeti. Data itu apa toh Mbak misalnya. Nek ora iso kan ngisi-ngisi nih toh. Nah, triangulasi ini apa maksudnya? Apa? Maksudnya apa triangulasi ini? Halo, masih nyambung toh? Penyajian data yang berbeda. Kan itu maksudnya. Triangulasi itu intinya kita ingin mendapat validasi dalam sebuah data. Kalau kamu kualitatif, itu triangulasinya apa? Apakah sumber, metode, atau apa? Misalnya begini. Misalnya triangulasi sumber ya. Ada yang ngomong kalau, misal saya ya, ada yang ngomong kalau Pak Ibda itu galak misalnya. Tetapi dari 10 informan kalau kualitatif hanya dua yang ngomong kalau Pak Ibda itu galak.
apakah itu ketika divalidasi untuk mencari sebuah kebenaran, triangulasinya berarti pakai triangulasi sumber. Kalau yang ngomong Pak Ibda Gala hanya 2 orang dari 10 informan, berarti secara triangulasi sumber Pak Ibda itu tidak galak karena yang 8 ngomong Pak Ibda itu ramah. Itu namanya bentuk triangulasi sumber. Ada juga member check ya, atau wawancara ulang. Apa benar guru kayak tidak berperan dalam meningkatkan apa lagi hasil belajar kognitif misalnya. Nah, seperti itu. Jadi harus tahu penerapannya, jangan teorinya tok. Karena ini kita tidak lagi ngomong teori tentang metodologi penelitian, tetapi penerapan, alasan, dan alur tentang metodologi penelitian, baik itu triangulasi, teknik analisis datanya, metodologinya, teknik penyajian datanya, dan seterusnya. Gitu ya, kira-kira itu contoh saja. Nanti kan di coding loh, dari hasil wawancara itu kira-kira guru kok tidak berperan tuh alasannya apa? Nah, nanti kalau Anda ini studi kasus ya berarti berdasarkan kasuistiknya. Kalau fenomenologinya pemaknaannya apa? Apakah guru itu berperan dalam apa dan seterusnya. Itu rencana waktu diperinci. Ini juga gunakan Mendeley, jangan manual kan sudah tidak perlu saya ajarkan ini. Kan masih manual banget toh ini. Dan ini Anda masih kapital kayak orang latihan nulis saja nggak bisa gitu. Sama kayak tadi. Harusnya kan nggak seperti ini. Saya kira itu, saya kira cukup ya. Baru 3 sudah tepar nanti Anda. Ada pertanyaan? Nanti Japri aja, tak saya kirim nanti untuk hasil ininya. Minggu depan disiapkan loh ya, sesuai abjad tidak apa-apa. Nah, berarti kan seperti ini sudah miniatur ujian proposal. Nanti tinggal direvisi aja. Terakhir jangan lupa sekaligus final buat lembar persetujuan. Nanti bentar saya contohkan ya, biar ada gambaran nanti bisa untuk ini. Saya contohkan yang ini apa namanya? Hmm, lembar persetujuan apa istilahnya apa ya? Ini ya. Ini lembar pengesahan nih. Bentar. Saya. Ini ya contohnya ya. Ini Anda buat setelah judul ya seperti ini. Terus di apa namanya? Dibuat lembar persetujuan judul Anda, nama, NIM, terus program studi, terus proposal skripsi ini ditulis bla 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 menyetujui terus dosen penguji apa dosen apa dosen mata kuliah gitu aja nama ya. Terus di sini mengetahui ya kaprodi dan dekan seperti itu. Saya kira itu modelnya. Tidak ada formatnya tapi ini saya kira bisa untuk contoh. Gitu ya kira-kira ya. Kalau mau dicontoh seperti ini kira-kira lah. Oke, saya kira itu pertemuan pada sore hari ini. Ya memang agak kudu serius ya karena ini tugas akhir namanya aja tugas akhir kan. Harus berakhir dengan indah tapi yakin aja tidak ada yang pinter bagus tulisannya itu tidak. Yang paling penting ada tekun ya. Ya, tekun nulis revisi cepet lulus. Nek pinter tapi keset ya waduh ae, nanti gak lulus lulus nanti ya. Karena kuncinya itu di situ. Kalau bisa lebih cepat ya awal. Oke, saya kira itu mari kita akhiri dengan bacaan hamdalah Pak, bersama-sama. mau nanya boleh tidak, Pak? Mana?
Pak saya belum, Pak. Ya waktunya ini tidak nyanda nanti. Minggu depan tidak apa-apa. Minggu depan. Ya, ya udah, Pak, nggak apa-apa. Akhir ya nanti tak atau tak review dulu nanti bisa diminta untuk penjelasannya minggu depan. Kalau misal minta reviewnya dulu boleh nggak, Pak? Ya nanti tak cari karena banyak yang nggak ada namanya soalnya. Iya, Pak. Oke. Ya, kalau Pokoknya minggu depan reviewnya yang bisa tatap muka kan lebih lebih ini tuh lebih maksimal nanti. Tidak waduh, ada. deg-degan, Pak, malahan, Pak. Wah. Tidak apa-apa kan hanya masukan. Nah daripada Anda di anu ujian proposal kan mending dengan saya kan lebih aman. Saya juga masih Oh, prosesnya oke, sifatnya oke. membimbing tidak mempertanyakan gitu loh. Lebih santai Ya, dengan Pak. saya. Oke. Ya udah nggak Ujian apa-apa. kan sifatnya memang diuji kan. Sejauh mana penguasaan terhadap perencanaan penelitiannya atau tugas akhir buku atau artikel yang akan Anda kembangkan atau tuliskan gitu. Gitu ya. Ya, Mari Pak. kita akhiri dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Yang tidak hadir siapa ini? Hampir semua. Masuk semua, Pak. Gimana? Masuk semua, Pak. Itu semua ya. Ya. Oke, demikian pertemuan pada sore hari ini. Meskipun daring, saya kira tidak mengurangi substansi. Karena ini bukan proses mencari kesalahan, kekurangan teman-teman, tapi dalam rangka mencari ruang-ruang perbaikan apa yang Anda tulis. Jangankan proposal ya, skripsi, proposal skripsi ya, proposal tesis, disertasi biasa dicaci maki itu biasa. Yang penting apa namanya, semakin banyak masukan, semakin banyak pula perspektif untuk diperbaiki dan siap untuk dilanjutkan. Demikian kurang lebihnya mohon maaf saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Matur suwun. Terima kasih.